Zaman yang semakin modern sekarang ini seakan menutupi dan membuat kita semua lupa jati diri kita sebagai orang Indonesia. Banyak yang tidak menyadari bahwa kesederhanaan dan kebersihan hati setiap orang Indonesia lah yang akan menjadikan negara ini disegani. Tentram, subur, dan makmur, tanah airku Indonesia. Harapan untuk menjadi pilar perdamaian dunia. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang kepribadian orang Indonesia hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Menjadi warga negara Indonesia seharusnya kita patut bangga dan sangat bersyukur karena memiliki Pancasila sebagai identitas negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar negara. Keren. Semua ada di situ. Memiliki agama dan memiliki dasar negara yang seharusnya memperkuat seluruh elemen orang Indonesia untuk bersatu padu gitu. Banyak budaya, kekayaan alam, bahasa. Lengkap pokoknya. Lengkap, itulah kenapa Indonesia jadi sasaran untuk dijajah, Iya. dimiliki, dan juga diporak-porandakan. Karena intinya Indonesia kaya lah. Negara yang istimewa. Iya. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apa dasar penilaian terhadap seluruh bangsa Indonesia sehingga tercipta Pancasila? Berhati baik. Peduli. Saling menghargai. Sopan santun, tata krama, budaya yang berbeda, banyaknya agama, banyak bahasa, banyak suku. Itulah yang mendasari akhirnya terciptanya Pancasila. Makanya kan ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan karena di Indonesia tidak hanya satu agama. Iya. Terus tadi apa? Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, karena mayoritas orang Indonesia itu beradab. Itu dari lahir sih menurutku. Nenek moyang kita. Dari nenek moyang kita. Persatuan Indonesia. Di Indonesia ini seribut-ributnya kita, sekesal-kesalnya kita akan persoalan, baik itu persoalan pribadi maupun persoalan dengan orang lain. Tapi pada akhirnya menurutku orang Indonesia ini tidak ada punya jiwa pembenci, jiwa pendendam. Sesungguhnya. Sebenci-bencinya akan seseorang, ketika seseorang itu mengalami persoalan, masih ada rasa kasihan. Masih datang, masih menolong. Makanya aku pribadi bersyukur sekali tinggal di Indonesia. Terus apapun bentuk perbedaannya, walau mungkin perang argumen, beradu argumen, walaupun mungkin ada emosi,
Tapi intinya tetap bermusyawarah kan? Permusyawaratan itu yang keempat. Walaupun mungkin ada yang ego, walaupun mungkin ada yang mau enaknya sendiri, tapi pada kenyataannya tetap aja berusaha supaya kita semua ini dapat keadilan sesuai dengan yang seharusnya. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu orang-orang yang emang punya kepribadian baik. Mayoritas. Mayoritas. Negara itu akan dikatakan baik kalau mayoritasnya baik. Negara itu akan dikatakan buruk kalau mayoritasnya buruk. Dan Indonesia mayoritasnya baik. Mayoritasnya peduli. Salah satu contoh bahwa orang Indonesia ini pribadi-pribadi yang baik, misalkan kita merantau, di tengah jalan kita kehabisan uang, atau di tengah jalan kita tidak bisa makan. Kita bisa datang ke rumah orang, berkata dengan jujur, dengan apa yang kita alami, pasti kita dikasih makan. Yang belum tentu kalau di luar sana seperti itu. Menurutku sangat luar biasa. Itulah Indonesia. Atas dasar itulah makanya terciptalah Pancasila. Kan gitu. Karena kalau tidak ada cerita itu semua tentang bahwa banyaknya agama, bahwa banyaknya budaya, bahwa banyaknya suku, bahwa banyaknya adat istiadat, ya tidak akan ada, tidak akan bisa kita membuat dasar negara itu seperti itu gitu. Intinya orang Indonesia, orang-orang yang berkepribadian baik menurutku, mayoritasnya. Nah, apa kekuatan bangsa Indonesia yang tidak akan pernah bisa dicontoh negara lain? Saling peduli. Sesungguhnya. Terus apa yang bikin sekarang ini jadi tidak sesungguhnya? Gampang terpengaruh. Kelemahan. Contohnya, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pada waktu itu Indonesia kan belum merdeka. Iya. Dan Indonesia pada waktu itu belum canggih. Artinya bisa dikatakan tidak ada persenjataan yang mumpuni. Tapi kok bisa dijajah selama itu 350 tahun? Artinya tidak gampang kan untuk menjatuhkan yang namanya Indonesia. Kalau bukan karena persatuan, kalau bukan karena kepedulian satu sama lain, kalau bukan karena saling menghargai, kalau bukan karena saling menghormati, sehingga negara manapun yang akan menjaga Indonesia waktu itu tidak segampang membalik telapak tangan. Karena susahnya menjatuhkan Indonesia ini di ruang lingkup peperangan. Di ruang lingkup teknologi. Di ruang lingkup teknologi saat itu, makanya terciptalah yang namanya divide et impera, politik adu domba. Nah, itu yang terjadi saat ini. Melebih-lebihkan, mengurang-ngurangi. Itu aja kelemahan. Tapi kalau secara kepribadian diakui atau tidak, Indonesia ini berkepribadian yang sangat baik, yang belum tentu ada di tempat lain. Nah, apa yang ditakuti saat itu? Padahal secara persenjataan jauh ya, lebih canggih. Indonesia nggak sejanggih
negara yang negara menjajah. lain waktu itu yang menjajah. Nah, kekuatan terbesar saat itu yang dimiliki Indonesia dengan persenjataan yang biasa saja, yang sederhana saja, tapi mampu bikin orang itu mampu bikin negara lain yang mau menjajah itu takut gitu untuk ngajak perang. Menurutku ada dua hal. Pertama, mempunyai keyakinan terhadap Tuhannya dengan kuat. Keyakinan terhadap Tuhannya yang kuat. Yang kedua, persatuannya yang sangat kuat. Kenapa? Tidak akan ada persatuan kalau tidak saling peduli. Nah, Indonesia itu orang-orang yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang yang punya kepribadian yang sangat peduli pada dasarnya. Nah, dari rasa peduli itu akan muncul persatuan. Nah, berketuhanan yang yakin dan persatuan yang kuat itu yang ditakuti. Dan itulah yang akan membuat kuat dari setiap negara. Negara manapun. Nah, kebetulan kita orang Indonesia membicarakan Indonesia yang seperti itu. Tidak akan ada persatuan yang kuat kalau tidak saling peduli. Tidak akan ada persatuan yang kuat kalau ada kebencian yang benar-benar. Tidak akan ada persatuan kalau saling dendam. Nah, Indonesia menurutku tidak punya jiwa yang membenci yang benar-benar. Membenci yang benar-benar tuh gimana? Yang membenci benar-benar tuh pokoknya kalau sudah tidak suka tidak. Sampai Tidak ada kapanpun alasan. tidak ada alasan. Nah, sedangkan orang kita Indonesia ini menurutku sebenci-bencinya tetap peduli. Contoh, lo misalkan benci dengan tetanggamu, lo ngoceh kemana-mana. Tapi ketika tetanggamu itu ada masalah atau ada musibah, diakui atau tidak, lo pasti datang ke rumahnya. Tapi kan lo nggak suka sama dia, Gi, kenapa lo datang? Menghargai, bagaimanapun itu tetanggaku. Nah, itu kepribadian orang Indonesia tuh. Jadi kalau sekarang ini misalkan Carut marut, menurutku karena terpengaruh, bukan karena memang di hatinya tuh ada kebencian. Hal yang paling mempengaruhi orang Indonesia saat ini dari mana? Dari pembicaraan, dari kata-kata. Dari kata-kata yang kadang dilebihin, kadang dikurangin, kadang didramatisir. Nah, itu yang membuat peranda itu perkataan. Yang dilihat A, yang diceritain B. Yang dilihat 1 meter, yang diceritain 10 meter. Atau sebaliknya. Yang didengar A, yang diceritain B. Itu menurutku efek dari dulu yang namanya adu domba. Karena kalau tidak diadu domba, Indonesia ini sangat amat kuat. Sangat amat kuat. Jadi makanya kan tercipta politik adu domba itu tercipta, itu bukti bahwa tidak bisa menghancurkan Indonesia ini dengan kekuatan. Salah satu hal yang bisa membuat Indonesia ini lumpuh dengan cara saling mempengaruhi. Nah, saling mempengaruhi itu, alat untuk saling mempengaruhi itu kan kata-kata. Nah, kondisi saat ini, kata-kata yang ngomong sembarangan, yang nilai sembarangan, yang melecehkan. Padahal kalau boleh jujur, siapapun yang seperti itu, menurutku jauh di lubuk hatinya atau kepribadian aslinya tidak seperti itu. Jadi banyak mengambil keputusan, banyak munculnya emosi, banyaknya munculnya benci. Menurutku bukan karena hatinya jelek, tapi karena terpengaruh. Terpengaruh kata-kata. Karena tanpa sadar, kita itu selalu mengajak orang lain atau mempengaruhi orang lain ketika kita membenci seseorang.
Nah itu yang salah. Ketika aku membenci A, aku ajak B, C, D, O, F, G untuk ikut membenci dia dengan cara menceritakan kejelekannya. Jadi menurutku Indonesia ini adalah negara yang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang berhati baik, rakyat yang polos, rakyat yang diberi karunia oleh Tuhan berotak cerdas. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Indonesia ini sebenarnya. Dari segala hal, dari segala lini. Di bidang seni, di bidang segala bidang deh. Indonesia nih bisa semua. Makanya karena rakyat Indonesia ini rakyat yang peduli, rakyat yang menghargai, rakyat yang menghormati, rakyat yang beradab, rakyat yang punya keyakinan tinggi terhadap Tuhan yang kuat. Orang-orang yang akan berbuat jahat terhadap rakyat Indonesia ini menggunakan pengaruh dengan cara berkata-kata untuk memecah belah persatuan itu sendiri. Kan gitu. Contoh, ada masalah dikit tentang bendera merah putih. Bergerak semua dari manapun. Lupa bahwa tadi barusan apa, tapi ketika bendera Indonesia atau lambang negara dilecehkan. Dan negara Indonesia ini, rakyat Indonesia ini menurutku rakyat yang dengan agama itu benar-benar. Kalaupun ada yang tidak benar-benar, menurutku itu karena pengaruh. Pengaruh perkataan,